Di sini saya ingin menjelaskan tentang profil sejarah PT Telkom Indonesia Persero Tbk. PT Telkom Indonesia Tbk adalah perusahaan BUMN yang bergerak di sektor teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi digital di Indonesia. Pemerintah Indonesia memegang sebesar 52,09% saham, sementara untuk sisanya 47,91% dimiliki oleh publik. Telkom memiliki 12 anak perusahaan yang berfokus pada sektor digital dan telekomunikasi, termasuk Telkomsel, Telkom Sigma, dan IndiHome. Telkom didirikan pada tahun 1965 dengan tujuan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sejak menjadi perusahaan publik pada tahun 1995, Telkom mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Saat ini Telkom berfokus pada transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital dengan visi untuk menjadi pilihan utama dalam mendukung kemajuan masyarakat melalui inovasi dan layanan. Terima kasih. Visi misi perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Visi menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan yang mendukung digitalisasi nasional. Visi ini mencerminkan komitmen Telkom Indonesia untuk tidak hanya menjadi perusahaan telekomunikasi biasa, tetapi bertransformasi menjadi perusahaan digital terdepan yang mampu membawa kemajuan bagi masyarakat melalui teknologi dan inovasi. Misinya, yang pertama, menyediakan konektivitas digital, platform digital, dan layanan digital terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, mengakselerasi transformasi digital Indonesia, baik di sektor publik maupun swasta. Yang ketiga, membangun keunggulan kompetitif melalui inovasi dan teknologi, serta memperkuat sinergi dalam ekosistem digital. Yang keempat, menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat luas. Selanjutnya, tujuan perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang pertama, memberikan layanan komunikasi dan digital yang handal, terjangkau, dan merata ke seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, menjadi pemimpin pasar dalam industri telekomunikasi dan digital di Asia Tenggara. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional melalui pengembangan infrastruktur dan layanan teknologi. Yang keempat, meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan guna memberikan keuntungan maksimal bagi pemegang saham dan kontribusi nyata bagi negara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tata nilai perusahaan. Yang pertama yaitu mengenai kode etik perusahaan. Pokok-pokok nilai kode etik PT Telkom antara lain mengatur mengenai yang pertama yaitu etika kerja karyawan. Yang dimaksud etika kerja karyawan di sini adalah nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh karyawan dan juga pimpinan dalam bekerja sehari-hari. Yang kedua yaitu etika usaha, yaitu sistem nilai atau norma yang digunakan atau yang dianut oleh perusahaan dan digunakan sebagai acuan perusahaan, manajemen, dan juga karyawannya untuk berhubungan dalam lingkungannya. Yang kedua yaitu budaya perusahaan. Pada tahun 2020 berdasarkan surat edaran Menteri BUMN pada tanggal 1 Juli 2020 tentang nilai-nilai utama SDM yang berada di naungan BUMN, bahwa setiap BUMN wajib menerapkan nilai-nilai utama yaitu akhlak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur perusahaan dari PT Telkom Indonesia. Yang pertama di sini ada Ibu Ririk Ardiansyah sebagai CEO dari Telkom Group. Selanjutnya yaitu ada Bapak Heri Supriyadi sebagai Direktur, Bapak Herlan Wijanarko sebagai Direktur, Bapak Dian Rahmawan sebagai Direktur, Bapak Edi Wicara sebagai Direktur, Bapak Afri Wandi sebagai Direktur, Bapak Fajri Rashid sebagai Direktur, Bapak Budi Setiawan sebagai Direktur, dan juga Bapak Venusiana sebagai Direktur. Oke, selanjutnya ada penganggaran dan keuangan. Di sini ada proses penganggaran. Nah, yang pertama itu ada perencanaan sistem penganggaran berbasis kinerja. Terus yang kedua itu menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP tahunan yang diselaraskan dengan rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP. Kemudian yang ketiga itu ada melibatkan pendekatan top down dan bottom up dalam proses penganggaran. Nah, yang keempat itu ada penggunaan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, untuk manajemen keuangan, itu yang pertama itu mengimplementasi sistem pengendalian internal untuk memastikan kebutuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Yang kedua itu ada penerapan analisis varians untuk memantau perbedaan antara anggaran dan realisasi.
Kemudian ada penggunaan Key Performance Indicator atau KPI keuangan untuk mengatur kinerja. Selanjutnya ada pelaporan keuangan. Nah, yang pertama itu pelaporan keuangan berskala, yang artinya itu dia biasanya dibuat dalam skala bulanan, triwulan, dan tahunan. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada audit internal dan eksternal secara berskala. Nah, yang ketiga itu transparansi dalam pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silvia Nurmalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis dan operasional yang dipilih oleh PT Telkom Indonesia. Nah, di mana strategi yang pertama yaitu direction strategi. Nah, di tengah perubahan lingkungan industri yang sangat menantang, PT Telkom yakin bahwa kapasitas pasar akan tumbuh secara signifikan. Nah, ini dilakukan dengan cara memberikan nilai lebih kepada pelanggan melalui inovasi produk dan layanan. Nah, serta mendorong sinergi untuk membangun ekosistem digital yang kuat di pasar domestik maupun internasional. Nah, inovasi yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia seperti IndiHome, Thaicast, jaringan 4G pada anak perusahaannya, yaitu Telkomsel, Smart City, dan Smart Campus. Nah, strategi yang dipilih yang kedua yaitu portofolio strategi, di mana PT Telkom Group berfokus pada portofolio digital timeless seperti telecommunication, information, media education, serta service. Nah, melalui penyediaan layanan yang nyaman dan berkualitas sehingga memberikan nilai yang tinggi kepada pelanggan. Nah, implementasinya yaitu membentuk SDM yang berkualitas agar dapat memberikan pelayanan kepada para pelanggan dengan baik dan memuaskan. Selanjutnya yaitu ada strategi kontrol, di mana strategi ini untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara efektif. Nah, PT Telkom ini menerapkan pendekatan strategi kontrol untuk menyerahkan unit bisnis, unit fungsional, dan anak perusahaan agar dapat berjalan lebih terarah, bersinergi, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan dan pengukuran kinerja terdapat 3 poin penting. Yang pertama itu adalah directional strategy atau bisa kita sebut dengan sistem manajemen kinerja. Yang kedua itu adalah portfolio strategi, bisa disebut dengan pengukuran kinerja. Dan yang ketiga itu adalah operating strategy atau strategi kontrol, bisa disebut dengan manajemen talent. Kita akan bahas yang pertama itu adalah directional strategy. Apa sih directional strategy? Oke, directional strategy itu merupakan fokus kita untuk membangun kerangka kinerja agar seluruh tim bergerak selaras menuju tujuan yang korporat. Dari directional strategy terdapat 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah balance scorecard, yang kedua adalah cascading KPI, dan yang ketiga itu adalah management by objective atau BMO. Dalam balance scorecard, kita bisa melihat lewat 4 perspektif. Yang pertama itu bisa dilihat dari keuangan, bisa dilihat dari pelanggan, dan bisa dilihat dari proses bisnis yang internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan BSC, kita tidak hanya mengejar hasil finansial, tapi kita juga memastikan pelanggan puas, proses optimal, dan kapabilitas tim terus meningkat. Sedangkan dari cascading KPI, itu bisa dipecah menjadi level korporat hingga individu. Tujuannya apa? Agar kita setiap orang benar-benar memahami perannya dan tahu bagaimana target mereka berkontribusi pada sasaran besar perusahaan. Sedangkan pada BMO merupakan sistem manajemen yang menitik beratkan pada penempatan tujuan yang jelas. Setiap tujuan dilengkapi dengan target terukur sehingga progres dapat dipantau secara transparan. Poin penting yang kedua itu adalah portofolio strategi, yaitu fokus terhadap mekanisme pengukuran dan umpan balik atas kinerja bisnis. Kinerja bisnis yang dimaksud itu adalah seperti Key Perform Indicator atau KPI dan Objective and Key Result atau OKR, serta Perform
appraisal. KPI merupakan metrik utama bagi kita, karena melalui KPI kita bisa mengukur performa unit bisnis secara objektif dari revenue hingga quality of service. Sedangkan dari OKR itu bisa digunakan untuk unit-unit yang bergerak cepat dan inovatif. OKR menekankan pada tujuan ambisius dan hasil kunci yang terukur, mendorong tim untuk berpikir kreatif dan berani. Sedangkan kalau dari perform appraisal, ini bisa kita menilai kinerja secara berkala, biasanya dari triwulan dan tahunan. Gunanya apa? Untuk memberikan kesempatan bagi manajemen dan karyawan untuk berdiskusi mengenai pencapaian, serta menyusun rencana perbaikan atau pengembangan diri. Poin penting yang ketiga itu adalah parenting strategy atau strategi kontrol, bisa disebut dengan manajemen talenta. Karena pilar ketiga ini berkaitan dengan strategi kontrol dan pengelolaan talenta. Karena orang-orang hebatlah yang membawa ide-ide hebat ke dalam tindakan nyata. Tindakan nyata yang seperti apa? Seperti kompetensi assessment, talent mapping, serta succession planning. Kompetensi assessment itu menilai kompetensi untuk mengidentifikasikan gap kemampuan dan kebutuhan pelatihan. Hasilnya bisa menjadi dasar program pengembangan pada perusahaan. Sedangkan talent mapping itu bisa mengenali hit, perform, atau potential leaders. Dengan peta ini kita tahu nih siapa yang siap diberi tanggung jawab lebih besar dan siapa yang perlu mentor khusus. Sedangkan succession planning itu merupakan rencana sukses untuk posisi-posisi kritikal, menjamin kesinambungan kepemimpinan dan operasional perusahaan jika terjadi pergantian pejabatan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengawasan dan evaluasi kinerja pada PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia menerapkan mekanisme pengawasan evaluasi kinerja yang komprehensif, yaitu ada 4. Yang pertama ada A, struktur pengawasan. Di dalam struktur pengawasan ada Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Risiko dan Kepatuhan, dan yang terakhir internal audit. Selanjutnya yang B ada mekanisme evaluasi. Yang pertama ada manajemen review meeting, performance review, post implementation review, yang terakhir ada audit internal dan eksternal. Selanjutnya yang C ada sistem manajemen risiko. Itu ada 4. Yang pertama ada Enterprise Risk Management atau ERM. Yang kedua ada Risk Register. Yang ketiga ada Risk Assessment. Yang keempat ada Business Continuity Management. Terus yang terakhir D, sistem pengendalian internal. Yang pertama ada internal control framework, yang kedua ada control self assessment, yang ketiga ada stable blowing system, yang keempat ada compliance management. Perbandingan teori SPM dan implementasi di PT Telkom Indonesia. Yang pertama, tata nilai perusahaan. Secara teori, nilai perusahaan berfungsi sebagai pengendalian budaya yang menjadi fondasi SPM. Kemudian implementasi Telkom menerapkan nilai akhlak yang selaras dengan teori pengendalian budaya, namun disesuaikan dengan konteks BUMN Indonesia dengan menambahkan aspek loyalitas nasional. Yang kedua, penganggaran dan keuangan. Secara teori, anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dengan melibatkan partisipasi, keselarasan strategis, dan evaluasi berkala. Implementasi pada Telkom yaitu menerapkan performance based budgeting dengan pendekatan top down and bottom up, namun terikat regulasi pemerintah dan harus menyeimbangkan tujuan komersial dengan misi layanan publik. Yang ketiga, perencanaan strategis dan operasional. Secara teori, keselarasan strategis operasional melalui analisis lingkungan, penetapan tujuan, formulasi strategi, dan komunikasi. Implementasi pada PT Telkom menggunakan balance scorecard dan transformasi digital sesuai teori, namun menghadapi kompleksitas sebagai incumbent yang bertransformasi digital sambil mempertimbangkan kepentingan nasional. Yang keempat, pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Secara teori, sistem pengukuran komprehensif dengan metrik keuangan non-keuangan
keselarasan intensif, dan umpan balik tepat waktu. Nah, implementasi pada PT Telkom menerapkan balance scorecard dan MBO sesuai teori ditambah OKR untuk unit digital. Namun menghadapi tantangan mendesain insentif yang seimbang antara tujuan komersial dan layanan publik. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi kinerja. Secara teori, pengendalian diagnostik interaktif dengan keseimbangan antara kontrol ketat dan otonomi. Implementasi pada PT Telkom, struktur pengawasan berlapis dan ERM sesuai teori governance, namun memiliki lapisan pengawasan tambahan dari regulator dan pemerintah yang meningkatkan kompleksitas. Kesimpulan, PT Telkom Indonesia telah menerapkan sistem pengendalian manajemen yang komprehensif dan terintegrasi, mencakup aspek tata nilai perusahaan, penganggaran, perencanaan strategis, pelaksanaan kinerja, dan pengawasan. Implementasi ini telah membantu perusahaan mengelola transformasi dari perusahaan telekomunikasi konvensional menjadi perusahaan digital. Kemudian saran SPM PT Telkom perlu diperkuat melalui integrasi digital, metrik inovasi, ESG, dan manajemen risiko, peningkatan koordinasi SDM budaya, evaluasi, serta kolaborasi eksternal untuk mendukung efisiensi, adaptasi, dan transformasi digital berkelanjutan. Terima kasih.